Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adreki Bojokusuma dengan NPM 243510591. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika yang berasal dari kelas 4C. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak M. Rizky Fadila STMNG. Adapun tugasnya yaitu belajar secara mandiri melalui Witri School ini mengenai JavaScript. Jadi langsung saja ke penjelasan ataupun pembelajaran secara mandiri yang akan saya jelaskan. Nah, jadi JavaScript JavaScript itu adalah bahasa pemrograman web. Jadi JavaScript itu dia dapat menghitung, memanipulasi data, dan juga memvalidasi data. Nah, aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Jadi JavaScript ini memiliki keterkaitan terhadap HTML dan juga CSS yang saya pelajari di sebelumnya. JavaScript dapat mengubah konten HTML. Nah, salah satu dari banyak metode HTML, JavaScript adalah contohnya ini, get element by ID. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, di sini terdapat codingan yang dimana di setiap codingan HTML itu diawali dengan dokter HTML yang menunjukkan bahwa dia merupakan sebuah dokumen yang bertipe HTML5, dan juga setelah dokter HTML ini terdapat HTML. Di sini wajib dia selalu berada di setelah dokter HTML. Lalu di dalam body itu terdapat heading 2. Heading 2-nya itu terdapat sebuah pesan what can JavaScript do. Nah, dia itu terdapat tampilan pesan ini terdapat tampilannya itu pada bagian atas atau pada bagian judul. Nah, di dalam heading itu terdapat paragraf. Paragrafnya itu yang berisi demo tadi, JavaScript can change HTML content. Nah, lalu di dalam body juga terdapat button. Button di sini terdapat kita dapat mengklik suatu dokumen yang sudah ditaruh di sini. Nah, pada bagian button ini, inilah merupakan contoh penggabungan dari HTML dan juga JavaScript itu tadi. Nah, tidak lupa pula setelah selesai kita menutupnya dengan tanda slash kanan pada bagian body, dan juga jika diawali pada HTML tadi HTML pembuka dan diakhiri dengan HTML penutup. Selanjutnya, JavaScript dapat menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Nah, yang artinya JavaScript itu dapat menerima tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip biasa satu saja. Nah, lalu JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini, JavaScript dapat mengubah nilai asersi atribut atau source dari sebuah image. Nah, jadi di sini terdapat, oke, saya klik lebih dahulu. Nah, jadi di sini terdapat yang mengartikan bahwa JavaScript itu dapat memiliki penghubungan terhadap atribut HTML. Nah, sehingga kita ketahui body, heading 2, dan paragraf, di sini terdapat button. Button ini merupakan bagian pada untuk mengaktifkan atau menghidupkan lampu. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini pada bagian kedua ini yaitu gambar. Nah, gambar ini diambil atau diimport lalu dimasukkan ke dalam sini dengan melalui sebuah kode, dan nanti mendapatkan gambar seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat button. Button ini juga sama seperti yang di atas, cuman gunanya ini untuk mematikan lampu tersebut.
Nah, selanjutnya di sini dapat JavaScript dapat mengubah gaya HTML CSS. Mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. JavaScript dapat mengubah gaya HTML. Oke. Nah, jadi JavaScript itu dapat mengubah gaya HTML elemen. Nah, jadi maksudnya di sini tuh JavaScript itu bisa melakukan penggabungan terhadap HTML ataupun tukar penukaran antara bahasa HTML ke JavaScript. Lalu sebentar. Selanjutnya, JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Menampilkan elemen HTML yang tersembunyi juga dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Nah, jadi pengubahan ini terdapat pada bagian style display ini untuk melakukan pengubahan gaya. Nah, di sini terdapat latihan benar atau salah Java adalah singkatan dari JavaScript. Tentunya itu palsu. Oke, next. Nah, jadi yang selanjutnya materi tentang JavaScript kemana? Nah, jadi JavaScript itu TypeScript dalam HTML, kode JavaScript itu disisipkan antara TypeScript, script dan antara script pembuka dan juga script penutup. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, setiap melakukan awal untuk script dengan tanda pembuka, maka untuk di akhir itu menambahkan tanda slash kanan yang artinya kita menutup pada bagian body di antara dokumen dengan script ini. Selanjutnya, contoh JavaScript mungkin menggunakan atribut tipe script type, text, ataupun JavaScript. Atribut tipe tidak wajib. JavaScript adalah bahasa script default di HTML. Lalu, fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa itu terjadi. Seperti kita pengguna mengklik sebuah tombol, maka kita akan mempelajari banyak tentang fungsi dan kejadian di dalam kode tersebut. JavaScript di dalam head atau body. Nah, jadi kita dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Contohnya ya ini head dan juga body. Ini merupakan elemen HTML yang bisa kita sisipkan dalam penggunaan bahasa JavaScript. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di head bagian di dalam halaman HTML ataupun keduanya. JavaScript di head. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan head bagian head di halaman HTML. Nah, contohnya ini merupakan uh, penyisipan dari kode HTML yaitu head dan di sini terdapat kode untuk JavaScript. Nah, selanjutnya JavaScript di dalam body. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan di body bagian head halaman HTML. Nah, fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol itu diklik. Jadi maksudnya sama dengan yang sebelumnya. JavaScript function itu ditempatkan di body. Nah, di body terutama pada bagian body pembuka, ini terdapat function. Lalu tidak lupa diakhiri dengan slash penutup body. Selanjutnya, menampilkan script di bagian bawah elemen body meningkatkan kecepatan tampilan.
karena interpretasi script memperlambat tampilan. JavaScript eksternal. Script juga dapat ditempatkan dalam file eksternal. Maksudnya, file eksternal itu contohnya itu seperti ini. Dokumen. Nah, dokumen ini merupakan file dari luar yang dimasukkan ke dalam sebuah kode. Nah, ini merupakan contohnya pemanggilan untuk memasukkan file eksternal itu tadi. Script eksternal praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript memiliki ekstensi file.js atau JSON. Nah, jadi biasanya tuh sering kita gunakan .js ini untuk setelah kita selesai mengcoding bahasa pemrograman tersebut. Kita harus simpan file data tersebut dengan tipe file yaitu JSON yang biasanya ada di dalam sebuah pilihan untuk kita menyimpan sebuah file. Lalu untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file script ke dalam src attribute ataupun source pada sebuah script tag. Jadi maksudnya untuk menggunakan script eksternal ini kita memasukkan nama file tadi yang sudah kita simpan yang sudah menggunakan .json. Nah, kita masukkan misalnya file tersebut kita beri nama pembelajaran with_rescall.json. Nah, maka kita bisa memasukkan ke dalam script. Dan tidak lupa kita melakukan tutup di bagian script yaitu dengan tanda slash tutup pada bagian penutup script. Selanjutnya, kita dapat menempatkan referensi script eksternal di dalam head atau body di tempat ataupun di tempat yang kita inginkan, boleh di head ataupun di body. Nah, lalu script akan berperilaku seolah-olah berada di tempat script, lokasi tag tersebut. Script eksternal tidak boleh berisi script tag. Oke. Nah, jadi untuk script pemanggilan yang dari luar itu tidak boleh berisi script tag. Dia hanya boleh untuk awalan script ini saja dan juga script penutup. Lalu keunggulan JavaScript eksternal. Keunggulannya itu yang pertama dia memisahkan HTML dan kode. Selanjutnya, hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Selanjutnya, file JavaScript yang di-cache yang sudah dihapus dapat mempercepat pembuatan halaman. Untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, gunakan beberapa tag script sebagai berikut. Nah, ini merupakan sebuah tag yang dimaksud. Bisa tag 1, tag 2, dan juga seterusnya. Referensi eksternal. Script eksternal dapat dirujuk dengan 3 cara berbeda. Yang pertama, melalui link atau dengan URL lengkap, alamat web lengkap. Selanjutnya dengan jalur file atau seperti contoh yang di atas itu menggunakan jalur file. Lalu yang ketiga itu tanpa jalan apapun. Contoh ini menggunakan URL lengkap untuk menautkan ke MyScript. Nah, ini merupakan di dalam teks script tadi yang pertama kita menautkannya itu menggunakan URL lengkap. Kalau yang tadi itu menggunakan file eksternal dari luar. Nah, contoh ini menggunakan jalur file untuk menautkan myscript.json. Oh, ini maksudnya pada kode ini script juga bisa dapat digunakan untuk digunakan untuk jalur file untuk menautkan ke script.js. Jadi kita untuk melakukan file yang sebelumnya tadi kita bisa menggunakan terlebih dahulu slash kanan baru js baru pemanggilan ke terhadap file yang eksternal tadi. Selanjutnya di sini contoh ini tidak menggunakan jalur untuk menautkan ke myscript.js. Contoh ini tidak menggunakan jalur. Jadi maksudnya pada bagian ini juga dia tidak menggunakan jalur, jadinya intinya cuma myscript.json. Oke, dalam HTML, JavaScript harus disisipkan
di dalam tag HTML yang mana. Dalam HTML, JavaScript harus disisipkan dalam di hit ke hit boleh. Apakah benar? Oh, oke. Dalam HTML, JavaScript harus disisipkan di dalam tag HTML yang mana? Di script and script. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai output dari JavaScript. Kemungkinan tampilan JavaScript itu dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Nah, yang tadi kita dapat menulis ke dalam elemen HTML itu menggunakan inner HTML atau inner txt. Selanjutnya kita bisa menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen atau document.write. Yang ketiga ini kita dapat menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan windows.alert. Yang keempat kita dapat menulis ke console browser menggunakan console.log. Lalu menggunakan inner HTML untuk mengakses HTML dapat digunakan. Anda dapat menggunakan dokumen get element by id. Metode tersebut inilah gunakan identity atribut tersebut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan inner HTML properti tersebut untuk mengubah konten HTML dan dari elemen HTML. Jadi di sini maksudnya untuk mengakses elemen HTML kita dapat menggunakan dokumen get element by id. Oh, jadi kita di sini untuk mengakses elemen HTML ini kita juga harus menggunakan script. Scriptnya itu dokumen get element by id demo inner HTML. Nah, ID-nya ini digunakan untuk mengidentifikasi elemen di HTML. Lalu inner HTML ini merupakan untuk mengubah isi dari konten HTML ini. Jadi inner HTML ini bisa untuk mengubah isi dari pesan ini. Selanjutnya, mengubah properti inner HTML dari sebuah elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data dalam HTML. Menggunakan inner txt untuk mengakses elemen HTML, gunakan dokumen get element by id sama seperti yang tadi. Lalu kemudian gunakan inner.txt. Nah, kalau yang tadi itu kan kita menggunakan inner.html untuk mengubah konten HTML dan elemen HTML. Nah, di sini bedanya cuman pada bagian setelah penulisan dokumen get elemen by id itu ini diubah dengan index.txt untuk mengubah teks bagian dalam bagian HTML tersebut. Selanjutnya, gunakan inner HTML ketika Anda ingin mengubah elemen HTML. Dan selanjutnya juga gunakan inner txt jika Anda hanya ingin mengubah teks biasa. Nah, ini menggunakan dokumen .write. Jadi, untuk keperluan pengujian akan lebih mudah kita menggunakan dokumen .write. Contohnya seperti ini. Nah, jadi dokumen .write ini dia digunakan untuk mengetes sebuah pengujian yang hasilnya pasti. Nah, contohnya ini di sini yaitu 5/6 dan outputnya di sini didapatkan hasilnya adalah 11. Jadi itu merupakan penggunaan dari dokumen .write. Menggunakan dokumen .write setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus semua HTML yang ada. Selanjutnya di sini kita dapat menggunakan Windows.alert. Jadi Windows.alert ini digunakannya itu sebagai kotak peringatan untuk menampilkan data. Contohnya bisa kita coba langsung.
Pada bagian ini terdapat yang pertama di dalam body itu terdapat heading dan juga paragraf. Lalu terdapat script. Script ini berisi tentang Windows Alert atau peringatan suatu kotak peringatan. Jadi setelah kita run, nah peringatan yang dimaksud itu dia melakukan notification pada bagian atas ini. Ini contohnya. Jadi hasilnya yang tadi itu output yang aturannya di dalam kanvas, dia berada di dalam sebuah notification pada bagian atas ini. Ini untuk hasilnya 11. Selanjutnya kita mempelajari dalam JavaScript objek Windows adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan metode secara default masuk dalam objek Windows. Ini juga berarti bahwa menentukan kata Windows kunci bersifat opsional. Jadi maksudnya menentukan kata Windows itu bersifat opsional, bersifat pilihan maksudnya. Bisa juga kita menggunakan alertnya aja, nggak usah menggunakan Windows, menggunakan alert. Selanjutnya di sini kita dapat menggunakan console.log. Console.log ini untuk keperluan debugging. Jadi jika terjadi debugging kita dapat melakukan memanggil atau console.log. Metode tersebut di browser untuk menampilkan data. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pada bagian script ini console.log aturannya hasilnya 5 ditambah 6 adalah 11. Tapi karena adanya terjadi debugging, dia di sini bakalan menjelaskan then select console in the debugger menu. Dan klik run again. Jadi sebelum kita memperbaikin, kita tidak akan bisa melakukan run. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari penggunaan console.log hanya untuk keperluan debugging saja. Lalu JavaScript. JavaScript tidak memiliki objek atau metode print. Anda tidak dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah Anda dapat memanggil Windows.print. Metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela saat ini. Jadi, jika kita tidak dapat mengakses output dari JavaScript, maka langkah yang kita lakukan yaitu kita mengambil perintah yang tadi, yaitu pakai peringatan pada bagian atas ini, yaitu menggunakan Windows ataupun penggunaan alert pada bagian print. Selanjutnya di sini terdapat kuis ataupun latihan manakah yang bukan sintaks yang benar untuk menulis output dari JavaScript. Body.html. Oke, selanjutnya kita mempelajari sintaks JavaScript. Jadi sintaks JavaScript itu sintaks adalah aturan tentang bagaimana program itu harus disusun. Nah, di mana kita terdapat bagaimana menyusun deklarasi variabel. Di sini terdapat variabel X dan juga variabel Y. Lalu di sini terdapat bagaimana kita caranya mengkomputasikan antara variabel X tadi dan juga variabel Y. Lalu nilai JavaScript. Sintaks JavaScript mendefinisikan jenis nilai, dua jenis nilai. Yang pertama literal. Literal itu nilai tetap, variabel yang nilai variabel. Literal JavaScript. Aturan sintaksis terpenting untuk literal nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, jadi untuk angka tetap itu angka ditulis dengan desimal. Nah, seperti ini contohnya 10, 50. Lalu string adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Nah, jadi string digunakan untuk penamaan pada tulisan teks ini seperti ini. Dia itu gunanya
sama saja bisa menggunakan tanda kutip dua ataupun tanda kutip satu untuk pada penggunaan string ini. Tetapi ini hanya berlaku untuk teks yang ditulis saja. Selanjutnya kata kunci JavaScript. Kata kunci JavaScript digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kuncinya tuh let dan juga const untuk membuat variabel. Let x sama dengan 5, const fname sama dengan John. Selanjutnya, kata kunci JavaScript itu peka terhadap huruf besar dan juga kecil. JavaScript tidak menginterpretasikan read ataupun lead sebagai kata kunci lead. Variabel JavaScript, variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Jadi, variabel itu tidak boleh sama. Intinya variabel itu harus berbeda dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada contoh variabel x. Variabel x-nya sama dengan 6. Bisa saja nanti variabel b-nya berupa nilai yang sama, itu tidak tidak apa-apa, nggak apa-apa. Asalkan untuk penggunaan di awalnya antara A dan juga B itu berbeda. Selanjutnya, pengidentifikasian JavaScript. Pengidentifikasi adalah nama yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Aturan untuk pengidentifikasian yang pertama harus diawali dengan huruf atau tanda dolar. Yang kedua dapat berisi angka setelah karakter pertama. Yang ketiga tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan seperti let tadi, const, if, dan lain-lain. Yang keempat, apakah terhadap huruf besar dan kecil? Nah, itu juga merupakan suatu pengidentifikasian untuk JavaScript. Lalu operator dalam JavaScript, operator penugasan JavaScript itu sama dengan menetapkan nilai ke variabel. Jadi tanda sama dengan ini merupakan sebagian dari operator JavaScript. JavaScript menggunakan operator aritmatika seperti tanda tambah, kurang, kali, bagi untuk menghitung nilai. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk yang kalian 5 dikali 10. Dan ini merupakan contoh dari penggabungan dari operator JavaScript. Itu ada tanda tambah dan juga kali. Lalu di sini terdapat John, tanda tambah, string tambah 2, hasilnya adalah John 2, yang dimana ini merupakan penggabungan juga. JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. Pengidentifikasian JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. Variabel last name dan last name adalah variabel yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena variabel yang awal itu berisikan doy, dan yang keduanya yang pertama itu last untuk name itu diawali dengan tanda n huruf besar. Nah, yang kedua last name itu pas pada bagian name itu diawali dengan huruf kecil. Jadi pada Java dia itu tidak memperhatikan terhadap ataupun tidak peka terhadap huruf besar dan juga huruf kecil. Selagi dia berbeda, maka tidak apa-apa. Tetapi jika N dan juga pada bagian atas ini dan juga pada bagian bawah ini sama, maka tidak bisa dapat tampilan outputnya. Selanjutnya, JavaScript dan Camel Case. Secara historis, para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Nah, tanda hubung nama depan, nama belakang, kartu master, dan juga antar kota. Tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung digunakan untuk pengurangan. Jadi, tanda hubung biasanya tidak, kalau misalnya dalam penulisan itu diibaratkan sebagai atau, tapi di dalam JavaScript, tanda hubung tidak boleh asal digunakan karena tanda hubung artinya yaitu adalah pembagian.
Selanjutnya yaitu menggarisbawahi nama depan, nama belakang, Mastercard dan juga antar kota. Oke, selanjutnya di sini terdapat soal latihan. Apa sintaks yang benar untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel? X sama dengan 5. Oke, nah itu merupakan sebuah sintaks yang benar untuk menentukan nilai ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam pernyataan JavaScript. Pernyataan JavaScript ini contohnya uh, seperti ini. Nah, pernyataan JavaScript itu seperti di sini terdapat L, if, X, Y, dan Z. Nah, ini merupakan bagian dari statement 1. Lalu X sama dengan 5 ini merupakan bagian dari statement 2 dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya di sini terdapat program JavaScript. Program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Jadi setiap instruksi pemrograman inilah yang disebut pemrograman. Sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Jadi pernyataan JavaScript itu terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Contohnya seperti ini. Ini merupakan sebuah pemrograman dari JavaScript. Document.get element by ID demo inner HTML. Mungkin itu untuk pada bagian pernyataan JS. Kita langsung skip ke pada bagian komentar JavaScript. Jadi JavaScript itu juga memiliki komentar yang dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript atau dapat membuatnya itu lebih mudah dibaca. Contohnya itu seperti ini. Jadi komentar itu selalu di dalam satu baris dimulai dengan tanda /2. Nah, contohnya seperti ini, /2 change heading. Nah, ini merupakan bagian dari komentar JavaScript. Untuk melakukan komentar JavaScript, kita dapat menggunakan /2 kali. Maka otomatis tulisan akan menjadi komentar. Next, selanjutnya pada bagian variabel. Variabel sama dengan wadah data. Variabel JavaScript adalah wadah untuk data. Variabel JavaScript dapat dideklarasikan dengan empat cara. Yang pertama menggunakan tadi, const, var, dan juga secara otomatis. Oh, ini JavaScript versi modern dan ini juga versi lama. Nah, ini contoh penggunaan dari read, yaitu maksudnya contoh penggunaan dari JavaScript modern. Nah, ini merupakan contoh penggunaan JavaScript modern juga, yaitu tetapi menggunakan const. Lalu pengidentifikasian JavaScript. Variabel diidentifikasi dengan nama yang unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa disingkat seperti XYZ. Pada bagian awal biasanya nama dapat berupa deskripsi seperti usia, jumlah, dan nama mobil. Terus nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Nama bersifat peka huruf besar sampai kecil. X berbeda dengan X. Kata-kata yang dicadangkan, kata kunci JavaScript, tidak dapat digunakan sebagai nama. Nah, selanjutnya angka tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Dengan cara ini, JavaScript dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasi dari angka. Jadi, garis bawah pada bagian JavaScript ini memperlakukan pengidentifikasian yang mengandung adalah variabel yang valid. Contohnya adalah seperti ini. Let tanda garis bawah last name sama dengan Johnson. Lalu JavaScript tanda dolar ini pengidentifikasiannya mengandung nama variabel yang valid juga. Contohnya let tanda dolar hello world untuk penggunaan teks, dan untuk penggunaan berupa angka menggunakan dolar sebanyak 3 kali, dan juga untuk penggunaan penghitungan uang let's my money itu bisa menggunakan dolar my money.
Lalu pendeklarasian variabel JavaScript. Membuat variabel di JavaScript disebutkan pendeklarasian variabel. Anda dapat mendeklarasikan variabel JavaScript dengan lead, kunci for, ataupun cons. Contohnya ini merupakan bentuk dari mendeklarasikan variabel menggunakan lead. Dan ini merupakan contoh dari pendeklarasian variabel menggunakan cons. Selanjutnya kita lanjut pada bagian JS script. Jadi kata kuncinya itu diperkenalkan di JS6. Jadi variabel yang dideklarasikan dengan lead memiliki cakupan blok. Variabel yang dideklarasikan dengan lead harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel yang dideklarasikan dengan lead tidak dapat dideklarasikan ulang dalam skup yang sama. Selanjutnya kita mungkin masuk ke dalam tipe JavaScript, data JavaScript. Jadi di dalam JavaScript itu terdapat 8 tipe data. Yang pertama yaitu rangkaian. Rangkaian itu teks yang terdiri dari karakter-karakter yang diambil tanda kutip ataupun biasanya penggunaan string. Lalu terdapat nomor, angka yang mewakili nilai matematika. Terus terdapat big int, angka yang mewakili bilangan besar. Lalu terdapat boolean, tipe data yang mewakili benar atau salah. Beberapa objek kumpulan pasangan kunci nilai data. Lalu di sini terdapat variabel primitif dan tanpa nilai yang ditetapkan. Lalu terdapat nomor return atau nilai primitif yang mewakili ketiadaan objek. Lalu terdapat simbol pengidentifikasi unik dan primitif. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran secara mandiri saya tentang JavaScript, dimulai dari pengenalan apa itu JavaScript hingga masuk ke dalam terakhir yaitu tipe-tipe data di dalam JavaScript. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.